Selamat malam. 여보세요? Bisa bicara dengan Mila ya? Iya, saya. Kamu gak salah apa-apa. It's not you, it's me. Di mana? Siapa? Kamu. Dimanapun kamu, kamu harus bisa bermanfaat. Bener banget. Dan jangan rindu. Scooby-Doo this shit. Biar aku saja. Bauder? Yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Gua acak-acak di tempat. No fucking fighting! Kalau nggak mau, 축하드립니다. Hai guys, selamat datang di podcast Obsesif, obrolan seru seputar film. Di episode kali ini kita akan ngebahas film yang bertemakan keluarga. Bener banget. Selamat datang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan podcast kita kali ini. Kenalin, nama gue Miranti Puspa. Nama gue Chelsea Laksmitani Lintang. Pada episode kali ini kita akan mereview film Keluarga Cemara 2 nih. Benar. Siapa di sini yang belum nonton filmnya? Kalau kalian belum nonton, kalian wajib nonton dulu. Terus nanti balik lagi ke video kita karena biar nggak ke spoiler ya sama bener podcast kita banget. kali ini. Mungkin Yaudah yuk, langsung aja kita bahas sama-sama. Ada apa sih sama film Keluarga Cemara 2 ini? start dulu Mir. Sebelum kita ngebahas lebih jauh, ngobrol lebih dalam tentang film Keluarga Cemara 2 ini, kita lihat dulu nih trailer dari film Keluarga Cemara 2. Ya, boleh. Ini dia trailernya. Ma, Abah udah punya pekerjaan lagi. Kita bisa bertahan sampai sekarang aja, Ma udah bersyukur. Kang Abah kerja di sini. Mulai sekarang Ara belajar pulang sendiri ya. Abah mah tenang aja. Ara tetap akan pulang bareng sama Teteh kok. Denny teh sebenarnya suka sama Ais. Terus? Boleh minta anterin pulang nggak? Hah? Boleh anterin Ais pulang nggak? Ara, mulai besok pulang sendiri ya. Ais juga pengen pisah kamar ya, Bah. Nih kamar Ara nih. Tuh. Nanti pas Abah libur, teh Abah bagusin lagi. Ini semuanya ya. Ara sebenarnya ngerti kok kalau Teh Ais pengen pisah kamar. Apakah sebaiknya emang nggak usah jualan dulu biar Abah yang kerja? Nggak bisa, Abah. Kalau cuman Abah yang kerja, kita nggak punya tabungan. Kalau pandemi lagi kumaha? Pegangin Agil. Oh iya. Ya, Ma. Sekarang Abah jadi ikutan Teteh. Gak nepatin janji. Mau pulang bareng gak? Ayo. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kamu tersesat ya? Kang parkir tahu nggak ayam-ayam ini dari mana? Kampung Badak. Oh, Kalau kamu emang tahu, kenapa kita nggak langsung pergi ke sana aja? Kita ada di sini. Si Kampung Badak ada di situ. Jauh ya? Neon, Ara janji bakal nemuin keluarga kamu. Ara teh hilang di mana? Kita teh tidak boleh panik. Jangan panik. Kalau Abah yang penting Ma lebih perhatian aja sama Ara. Soal perhatian ke anak, itu kan bukan tugas emak aja. Itu juga tugas Abah. Mentari hari ini berseri Araba. Terima kasih Terima kasih Abah untuk tampil perkasa bagi Ribet karena nama mana? lalaunan, Visi 7 bari. Ya, itu tadi trailer dari film Keluarga Cemara 2 ya. Nah, gue mau nanya nih sama lo. Waktu lo tahu berita atau apa gitu tentang Keluarga Cemara 2 ini mau rilis, perasaan lo gimana sih? Seneng kah? Atau lo penasaran banget sama film ini? Atau kayak gue biasa aja gitu? Kalau gue sih kalau penasaran iya. Soalnya dari film yang pertama kan gue juga udah nonton nih. Dan itu bagus banget. Jadi sama film yang kedua ini tuh gue ya penasaran juga sih. Dan aku ekspektasi tinggi juga sama film ini. Kalau lo gimana? Kalau gue kurang lebih sama kayak lo, gue penasaran. Tapi yang bikin gue penasaran kayak apa sih sebenarnya topik yang diangkat di Keluarga Cemara 2 ini, konflik-konflik apa yang ada kayak gitu kan. Karena kan yang pertama konfliknya tuh biasa aja, ringan, konflik keluarga biasa kayak adik kakak, pertengahan adik kakak, terus kayak perselisihan antara ayah dan ibu gitu kan. Kayak biasa aja cuma menyentuh hati gitu. Jadi gue penasaran di
film Keluarga Cemara 2 ini dia ngebahas apa sih gitu. Nah, gue mau ngasih informasi nih buat penonton juga di sini atau lo juga kali aja belum tahu gitu kan. Keluarga Cemara ini dirilis atau diadaptasi dari novel karya Arswendo Atmo Wiloyo nih. Wah, keren banget ya. Benar-benar. Gak heran sih gue kenapa film Keluarga Cemara 2 ini bisa mencapai 354.000 penonton di pekan keduanya. Soalnya dia tuh juga masuk ke dalam top 15 box office di Indonesia juga loh. Keren ya? Iya. Dan film pertamanya aja tuh mampu meraih 1,7 juta penonton. Wah, benar deh. Film-film di Indonesia tuh sebenarnya keren-keren ya. Iya, benar. Kayak keren-keren cuma aduh, benar-benar harus ditonton deh pokoknya ya. Tapi di film Keluarga Cemara 2 ini juga sutradara dan penulisnya juga beda loh. Film yang kedua ini disutradarai oleh Ismail Basbet, tapi di luar dari itu acting para pemainnya wajib banget diacungin jempol. Setuju. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas informasi seputar Keluarga Cemara, kayak tanggal perilisannya, terus diangkat dari cerita atau novel apa gitu kan. Nah, kita mulai nih ngobrolin isi dari film Keluarga Cemara 2. Gimana? Mau? Ya, boleh. Mungkin kalau dari gue pribadi sih ya, sebagai penonton film Keluarga Cemara 2 ini sedikit membosankan ya. Karena konflik yang ada di film ini tuh menurut gue kurang. Bahkan gue ngerasa setelah nonton film ini kayak kurang bermakna. Kurang bikin gue nginget gitu sama film Keluarga Cemara 2 ini. Kurang ngena gitu ya, nggak kayak yang pertama. Iya. Kalau di pertama itu kan ada scene yang bikin gue nangis nih. Oh ya? Iya, waktu pas si abahnya itu bilang kalian itu tanggung jawab abah. Dan terus si Ais ini jawab kan, terus kalau kita tanggung jawab abah tanggung jawab siapa? Itu dengernya gue merinding banget. Setuju. Nah, gue juga setuju banget sama lo. Setelah gue menonton Keluarga Cemara 2 ini, gue ngerasa terlalu banyak point of view nih dari si Ara, anak keduanya, anak tengah gitu ya, sama si ayam neonnya. Jadi kayak nonton film anak-anak banget ya. Setuju, walaupun emang si Keluarga Cemara 2 ini dilabeli untuk semua umur ya, cuma kayak kurang aja gitu, kurang. Itu tadi kan pendapat kita masing-masing. Benar. Gue juga sempat baca nih beberapa pendapat dari penonton yang lainnya. Gimana tuh? Kurang lebih sih sama ya, sama kayak pendapat kita. Tapi film ini menurut gue juga nggak jelek-jelek banget sih. Di luar dari alur ceritanya yang terlalu banyak bahas si Arayang dan ayam neonnya ini, acting dari para pemain dan makna dari film Keluarga Cemara 2 ini tuh bagus banget sih, dapet banget menurut gue. Dan masih harus diacungkan 2 jempol juga sih. Setuju. Pasti nih anak-anak remaja yang nonton film Keluarga Cemara 2 ini pas ngeliat si Eis, si anak pertamanya gitu ya, kayak ngerasa berkaca deh. Karena kayak pasti nih anak remaja kayak pada bucin, masa-masa percintaan gitu ya, konfliknya apalagi sih gitu kan. Siaka juga sangat mendalami peran banget sih. Waktu pas dia kabur cari si neonnya itu, terus emosinya juga dapet banget, sampai gerak tubuhnya itu menjiwai adegan banget. Terus si Agil, anak terakhirnya itu kan masih kecil banget ya, tapi aktingnya tuh menurut gue lumayan banget. Padahal itu bukan keluarga aslinya kan, tapi bonding antara abah dan emak ke si Agil itu tuh dapet banget menurut gue. Walaupun di film Keluarga Cemara ini banyak penonton yang tidak menyangka sama filmnya karena merasa kurang ekspektasi ya. Karena kan tadi gue denger dari lu juga kayak nggak sesuai ekspektasi lu kan. Nah tapi film ini masih sangat menghibur ya, menghibur para penonton di momen liburan sekolah pada saat itu. Drama keluarga ini tuh bener-bener relate banget sama kehidupan nyata kalau menurut gue. Yang dimana pastinya di antara saudara itu kan seharusnya terjalin kerukunan, kekompakan. Namun nyatanya tuh nggak semulus itu. Pasti namanya keluarga nih ya, bahkan kakak atau adik kandung aja pasti tuh banyak berantemnya ya kan. Benar. Ada selisih pahamnya juga. Benar. Gak yang mulus-mulus aja ya, kayak film apa gitu.
Pasti ada berantem-berantemnya ya, selisih paham segala macem. Iya benar. Soalnya gue sama abang gue tuh juga kayak gitu. Oh ya, Berantem mulu, iya. gue juga gitu Iya sama kan? abang gue, malah jarang ngobrol malah kita. Nah, film Keluarga Cemara 2 ini juga bisa dijadikan catatan Iya. ya Allah. Catatan nih buat para orang tua yang lagi menghadapi masa peralihan anak-anaknya, apalagi kan kayak contohnya Eis yang remaja, pasti konfliknya nggak jauh-jauh dari percintaan, pertemanannya, sibuk Bener. sama urusan pribadinya. Iya. Terus anak keduanya si Ara kayak pasti kurang kasih sayang karena dia anak tengah. Biasanya ibunya lebih perhatian sama adenya, bapaknya lebih perhatian sama kakaknya, Iya, jadi bener. Ara kurang mendapatkan kasih sayang gitu kan. Apalagi si Ara ini umurnya lagi memasuki umur-umur yang sangat penasaran, yang lagi pengen nge-explore dunia luar, pengen mencari tahu apa aja yang dia temuin atau dia rasakan ya kan. Tanpa ada drama keluarga yang berlebihan seperti pertengkaran yang gaduh, film Keluarga Cemara 2 ini tuh secara perlahan memberikan catatan penting bagi para orang tua nih. Permasalahan utama dalam film ini memang terlihat sederhana, tapi solusi yang ditawarkan menjadi refleksi penting bagi para penontonnya. Film Keluarga Cemara 2 ini tuh menyampaikan pesan bahwa setiap anggota keluarga harus saling memahami dan mendengarkan. Dari awal perkenalan masalah, kita juga menyadari bahwa konflik itu bisa diselesaikan hanya dengan mendengarkan. Dan yang gue tangkap juga nih ya dari film Keluarga Cemara 2 ini tuh, mengurus dan mendidik anak bukan hanya tugas yang diberikan kepada seorang ibu, tapi mengurus dan mendidik anak juga merupakan tugas bagi seorang ayah juga. Dan mencari nafkah memang kewajiban seorang ayah, tapi tidak ada salahnya juga kalau misalkan sang ibu tuh mau membantu juga nih suaminya untuk mencari nafkah untuk perekonomian keluarga mereka. Benar, si emak nih di film Keluarga Cemara 2 ini juga berani bersuara kan saat emak ada di posisi tersebut. Nah, emak nih membantah stigma bahwa anak adalah tanggung jawab ibu rumah tangga seorang diri. Walaupun pekerjaan sebagai ibu rumah tangga kayak karakter emak ini nih justru berhasil memotret lelahnya gitu ya. Pekerjaan ibu rumah tangga keren banget sih menurut gue. Kayak seperti adegan dimana terlihat emak lagi duduk nih ngelamun di meja makan tanpa ada hiruk pikuk dari keluarga yang lain. Padahal di adegan itu tuh dia cuma sendirian di meja makan itu, kayak cuma ada suara jangkrik dan malam yang hening. Tapi bisa sangat menggambarkan lelahnya menjadi ibu rumah tangga, benar. Kita juga bisa lihat sih dari seberapa berharganya waktu rumah tangga itu. Sesederhana kayak melamun saat anggota keluarga lainnya sudah tidur. Terus juga karakter emak tuh kembali bersinergi dengan dirinya sendiri, sebuah me time yang langka bagi rumah tangga. Wah, nggak kerasa ya, kita juga udah nemenin kalian selama kurang lebih 10 menit nih. Wah, iya ya, benar juga. Kayaknya kita harus mengakhiri podcast kita kali ini ya, Mir. Ya, sedih banget. Jangan sedih dulu karena kita masih ada episode-episode lagi yang membahas atau ngobrol tentang film seperti kita ini loh. Nah, disclaimer dulu, podcast kita kali ini pure dari pemikiran kita ya. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasain. Jadi kalau misalnya ada kesalahpahaman atau ada perbedaan pendapat, mohon maaf, kalian bisa mengajukan pendapat kalian, menurut kalian gimana film Keluarga Cemara kedua ini di kolom komentar. Tapi sebentar, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, kita mau tahu nih, setelah kalian nonton film Keluarga Cemara 2 ini, scene mana yang paling favorit nih menurut kalian? Mungkin segitu aja ya episode kali ini. Kita mungkin segitu aja episode kali ini membahas ada apa sih dengan Keluarga Cemara 2 ini. Terima kasih untuk teman-teman pendengar yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai. Semoga podcast ini bisa menghibur dan menambah informasi teman-teman tentang film dalam negeri ataupun luar negeri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye. Chelsea dan Mira undur diri.
Selamat malam. 여보세요? Bisa bicara dengan Mila ya? Iya, saya. Kamu nggak salah apa-apa. It's not you, it's me. Di mana? Siapa? Kamu. Dimanapun kamu harus bisa bermanfaat. Bener banget. Dan jangan rindu. Scooby-Doo this shit. Biar aku saja. Bohru? Yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Gua acak-acak di tempat. No fucking fighting! Kalau nggak mau, 축하드립니다.